Halo, Shalom. Selamat jumpa lagi teman-teman, adik-adik sekalian. Saat ini kita mau bahas mengenai Mazmur 59 dan 60 ya. Tapi sebelumnya kita dengar Alkitab suara dulu ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah. Engkau, Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau, Tuhan, menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka. Ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Di Mazmur 59 ini kita tadi udah baca ya, Alkitab suara, bahwa Daud di sini minta pertolongan melawan musuh. Yaitu judul perikopnya ya, minta pertolongan melawan musuh. Ya kita kalau baca dari 1 sampai dengan 18, ayat 18, emang di situ Daud tuh memohon belas kasihan Tuhan, terus menceritakan perbuatan orang yang ingin membunuhnya, terus meminta Tuhan untuk bertindak dan menghukum orang tersebut. Ya, di sini ada satu ayat ya, di mana tuh dia tuh bermegah dalam Tuhan ya, bermegah dalam Tuhan. Kita kalau baca itu mungkin di ayatnya yang 11 kita baca ya. Allahku akan menyongsong aku dengan kasih setianya. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Ya di sini bagus banget ya imannya Daud bahwa Tuhan itu akan menolong dia.
Ya, dia beriman sekali sehingga dia boleh bermegah, boleh sombong gitu ya, boleh sombong. Allahku akan menyongsong aku dengan kasih setianya. Menyongsong apa sih? Menyongsong itu kalau kita ketemu orang tua kita ya, ataupun ketemu itu kita di apa disambut gitu ya, disambut, terus disalamin, dipeluk gitu ya. Luar biasanya ya, bahwa Daud tuh dengan yakinnya gitu bahwa Tuhan tuh akan memperlakukan dia dengan seperti itu. Salah nggak? Nggak salah. Ya, kita sebagai anak Tuhan kita percaya ya bahwa Tuhan tuh sayang kita. Ya, karena Tuhan tuh benar-benar menunggu waktunya kita datang pada Dia. Maka Daud sih bilang, Allahku akan menyosong aku dengan kasih setianya. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-terus. Ya, jadi Tuhan akan mengangkat dia gitu loh ya. Padahal pada saat Daud ngomong ini belum kejadian loh. Pasti belum kejadian, dia belum 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 menang gitu loh, belum 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 keluar dari apa kejaran musuhnya. Tapi dengan yakinnya bahwa Tuhan akan menolong dia. Nah, iman seperti ini ya yang Tuhan harapkan dari kita nih anak-anak Tuhan ya. Yang kita percaya bahwa Tuhan kita tuh selalu akan menolong kita apabila kita datang padanya. Dan nomor satu, kita harus percaya ya bahwa campur tangan Tuhan itu jelas gitu untuk setiap kehidupan kita. Ya, ini kita bakal belajar. Makanya Tuhan bilang tuh Daud adalah orang yang Tuhan berkenan sekali ya. Karena emang dia beriman dan percaya Tuhan akan membantu dia ya. Terus yang terakhir di sini di ayat 18 dia bersyukur. Jadi kalau saya mau urutkan ya, Daud itu meminta pertolongan Tuhan tuh mempunyai stepan ya. Kalau saya dibaca stepan dia tuh ada 4 step. Ya, 4 step. Step pertama 1 sampai dengan 5. Ayat 1 sampai 5. Yaitu Daud mohon belas kasihan Tuhan atas penderitaannya. Dia ceritain bahwa dia tuh sangat menderita, mohon Tuhan bentengin dia, lepaskan dia dari musuh-musuhnya. Bahkan dia tuh dikhianati sama teman-temannya ya. Saya bisa merasakan bahwa pada saat kita dikhianati sama teman-teman dekat kita terutama sekali ya, itu sakit banget ya, sakitnya tuh di sini ya, sakit banget ya. Jadi saya bisa merasakan tekanan penderitaan Daud pada saat itu ya. Tapi Daud tahu bahwa hal ini Tuhan tahu dan Tuhan akan tolong dia ya. Dan di ayat 6 dan 8 itu sakit hatinya dan takutnya Daud seperti apa tuh diceritakan ya, bahwa perbuatan orang-orang yang ingin bunuhnya itu dari ayat 6 sampai 8 ya, ayat 6 sampai 8. Jadi dia menceritakan segala perbuatan dari orang jahat itu. Nah, itu stepan yang kedua ya, 6 sampai 8. Step yang ketiga adalah Daud minta Tuhan untuk bertindak untuk menghukum orang tersebut ya. Jadi dia minta Tuhan yang membalas. Kita harus ingat ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau kita jahatin, kita jangan membalas. Bahkan ada yang bilang di ayat pasal berapa ayat berapa saya lupa. Eh, Bilang mana kamu ditampar pipi kanan, bila pipi kirimu. Ya, jadi seperti itu bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita jangan membalas. Ya, saya teringat teman kerja saya dulu ya. Dia suka bilang nggak apa-apa kalau saya suka gergetan sama dia. Kamu kalau itu ya balaslah, apalagi kamu pasti bener gitu, bela diri gitu, jangan diam saja, kan gergetan saya juga ngeliatnya. Tapi dia ngomong gini, nggak apa-apa Pak, saya emang posisi nggak bisa bela diri, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan yang balas. Pada saat itu saya berpikir, lumayan naif gitu ya, terlalu agamawi, tapi makin lama saya belajar benar. Ya benar-benar Tuhan akan balas loh, dan balasan Tuhan itu bisa lebih lebih parah ketimbang perbuatan dia sama kita. Pasti itu. Dan lebih jelas banget. Ya, lebih jelas banget. Yang keempat, tahapnya adalah emang dia Daud bersyukur dan bermasmur bagi Tuhan. Tahap yang keempat ini emang penutupan bahwa kalau kita minta tolong sama Tuhan, itu harus punya stepan yang jelas. Walaupun ya saya yakin dan percaya pada saat kita memohon pertolongan, kadang-kala kita tuh nggak bisa ngomong apa-apa ya dalam doa. Tapi kita yakin dan percaya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu. Kan dia tahu sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara, dia tahu apa yang terjadi atas kita dan apa yang kita butuhkan. Ya, tapi dari Mazmur 59 ini kita belajar bahwa eh, begitulah seorang Daud yang Tuhan sayangi, karena selalu setiap kali dia ada masalah, dia datang sama Tuhan dengan stepan seperti ini ya, mohon belas kasihan, menceritakan perbuatan orang-orang yang berbuat jahat pada dia, terus dia minta Tuhan bertindak, bukan dia yang bertindak. Terakhir dia tutup dengan berucap syukur. Ya, itu Mazmur 59. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan.
ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Selah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, kita masuk ke Mazmur 60. Nah, Mazmur 60 sama Mazmur 49 sih nggak gitu berhubungan, ya, nggak terkaitan. Cuma di situ ada cerita di mana Daud meminta dan memohon kemenangan, ya, kemenangan. Nah, di Mazmur 60 ini, di sini kan ceritanya latar belakangnya adalah di mana tuh Daud sedang berperang melawan Bani Amon dan Aram, di mana posisinya itu dia menyerang ke utara. Nah, tapi tiba-tiba dia itu diserang lagi sama Edom, sorry, sama Edom dari selatan. Ya, jadi bayangin aja posisi Daud itu dia lagi nyerang ke utara, tapi tiba-tiba dari selatan nyerang dia lagi. Jadi posisinya tuh nggak bakal menang, porak-poranda pasti, ya. Porak-poranda. Jadi dia itu benar-benar hopeless di sini, ya, dan dia benar-benar nggak tahu lagi harus gimana. Tapi yang dia ingat adalah dia punya Tuhan, ya, dia punya Tuhan dan dia percaya Tuhan akan menolong dan membantunya. Nah, inilah di sini saya belajar gini, ya, pada saat kita menemui masalah, menemui sesuatu apapun, ya kayak adik-adik misalnya pada saat posisinya gini yang lucunya, kalian bisa belajar, ya, belajar karena besok mau ulangan nih, udah belajar mati-matian, yang dipelajari atau nggak keluar di ulangan tersebut, pernah nggak kayak gitu, ya? Nah itu kita juga bingung jawabnya apa, tapi satu hal, kita udah melakukan bagian kita, ya, bagian kita, bahwa kita udah belajar, udah melakukan, tiba-tiba yang keluar bukan yang kayak gitu, ya. Pada saat itu, saya pernah mengalami hal itu dalam kerjaanmu seperti itu, ya. Saya berdoa, Tuhan kok seperti tidak seperti yang saya mau gitu loh, ya. Tapi saya bersama Tuhan, kalau emang ini gagal, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Tapi kalau Tuhan memberikan saya keluar dari jalan keluar nih, Tuhan akan memberikan saya berhasil, gitu ya. Jadi adik-adik sini harus belajar pada saat adik-adik menemukan hal seperti itu, udah belajar yang dipelajari salah gitu, ya nggak keluar gitu di situ. Berdoa dalam hati, minta hikmat Tuhan. Saya yakin dan percaya, itu akan membantu. Pasti, ya pasti itu. Maka dari itu kita harus punya iman yang mengandalkan Tuhan gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau Anda adik-adik sudah melakukan, udah belajar mati-matian, tapi ternyata yang kuat dengan bukan itu, berarti itu bukan salah dari kamu, bukan salah kamu. Cuman mungkin dalam nextnya mungkin kamu harus belajar lagi bagaimana melakukan pelajaran bukan hanya yang kamu tahu saja, ya, yang tidak tahu pun kamu harus pelajari lagi. Ya, tapi dalam hal ini konteks saya bilang mana Anda, adik-adik menemukan hal seperti itu, ya cari Tuhan, ya, ya cari Tuhan, dia pasti akan nolong adik-adik, pasti gitu, ya, dengan caranya dia. Kita nggak tahu caranya gimana, apakah emang tiba-tiba adik-adik bisa dapat satu hikmat sehingga tahu jawaban seperti ini, atau kalau ada pilihan ulangan multiple choice, itu kadang-kadang tuh tangan kita itu Tuhan loh untuk cari yang mana gitu loh, kayak cap-cip-cup gitu ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan, itu bukan cap-cip-cup, Tuhan akan mana yang kita harus pilih, ya. Oke.
Nah, di situ Daud memohon kemenangan ya pada pasal 60 ini. Karena Daud mempunyai iman yang besar dan dia mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan tolong. Nah, jadi di sini kita belajar adik-adik teman-teman sekalian bahwa kita hidup ini tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari tekanan, ya. Baik yang masalah itu datang karena kita tidak tahu dan kita tidak buat, maupun ya masalah itu datang karena kita yang salah loh, berbuat salah gitu loh, nggak pernah nanya Tuhan ya. Tapi apabila kita kembali sama Tuhan dan kita mohon ampun sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita ya. Tapi ada harus ingat ya, maka di sini saya mau simpulkan ada 4 kesimpulan yang kita harus ingat dari pasal Mazmur 59 dan 60 yang saya catat itu ada 4 kesimpulan. Satu, dalam doanya Daud ada 3 urutan besar ya. Satu, memohon belas kasihan Tuhan ya. Yang kedua, mempercayai dan menyerahkan segala haknya kepada Tuhan sehingga mendatangkan pembelaan Tuhan kepada Daud ya. Itu yang kedua. Jadi yang B lah, yang B, A, B. Yang C-nya adalah memuji Tuhan yang bersyukur. Nah, ini pun isi daripada tahapan pada saat kalau kita berdoa sama Tuhan ya. Apalagi mohon pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan ya. Stepnya itu, mohon belas kasihan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, biar dia yang beracara ya, membelah kita. Dan yang ketiga, jangan lupa memuji Tuhan dan bersyukur ya. Itu yang ke satu. Yang kedua adalah berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya seperti Daud dalam dalam kondisi terjepit, dalam kondisi dia nggak punya harapan, dia mengandalkan Tuhan, berharap dan berserah. Satu hal yang orang tuh seringkali tidak mau tidak mendapatkan mujizat Tuhan adalah dia itu nggak berserah total, nggak mengandalkan Tuhan. Jadi gini, dia itu mentok, tapi dia nggak berserah, sepotong-sepotong, setengah-setengah. Itu mujizat Tuhan nggak akan terjadi, pasti. Ya, mujizat Tuhan, kehendak Tuhan nggak akan terjadi. Tapi kalau dia berserah total, berserah itu benar-benar kita menyerahkan hal itu kepada Tuhan, apapun terserah Tuhan lah. Ya, kita tinggal terima. Itu baru mujizat Tuhan terjadi. Yakin, karena saya mengalami hal itu. Ya, jadi adik-adik sekalian, kalau adik-adik ingin mengalami mujizat Tuhan, yaitu berserah penuh dan mengandalkan Tuhan. Ya, jangan pakai pikiran kita lagi. Itu nggak akan kejadian ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berserah dan percaya kepada Tuhan karena Tuhan pasti ada dan tepat pada waktunya. Jadi sometimes kalau kita berserah sama Tuhan, kita tuh harus tahu pasti bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita ya. Jadi adik-adik harus percaya itu, karena pertolongan Tuhan kadang-kadang sudah hampir mau di ujung tiba-tiba kejadian ya. Kita harus sabar dan harus percaya, karena ujian kita itu di sana. Kita ini benar percaya Tuhan apa enggak ya. Jadi benar-benar kita tuh uh, harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tuh pasti tepat, pasti ada tepat pada waktunya, waktunya dia, bukan waktunya kita ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jangan pernah kita tuh mengandalkan manusia, karena manusia itu nggak ada satupun yang kita bisa harapkan, siapapun dia, teman kita, saudara kita ya, teman baik kita, bahkan bahkan orang tua kita tuh enggak ya. Bener ya. Jadi yang berharap, kita berharap harus nomor satu sama Tuhan ya. Jangan pernah sama manusia, karena kalau bilang mana kamu menggantungkan harapan kamu pada manusia, ujung-ujung kecewa, ujung-ujung kecewa ya. Oke, adik-adik, kurang lebih itu sharing dari saya mengenai Pasal 59 dan 60 ini, dan sangat luar biasa sekali. Thank you. Shalom.